Mungkin dia punya value apa yang disematkan ke produknya. Disematkan tuh ditempel ke produknya atau istilahnya embed pada produknya, itu yang membuat harganya berbeda. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas nih tentang produk yang kualitasnya sama dengan kompetitor, namun harga kita lebih mahal dari kompetitor. Nah gimana sih supaya customer itu juga bisa tertarik ke produk kita? Wah ini challenge banget ya. Oke, sahabat sales, sebelum kita lanjut, kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Hari ini item. Ya karena ntar mau ngajar. Oh, mau ngajar. Mengajar Wah, itu apa materinya. tuh ya Coach dedicated tuh? Iya, desain human mind human. teknologi. Itu Ya. apa ya Coach? Ya sebuah ilmu teknik NLP lah untuk mengubah trauma, kecemasan dan sebagainya. Bisa untuk selling juga ya? Oh iya, selling untuk mindset, mental block. Oke. Iya. Oke Coach, gini nih Coach, mau nanya nih. Kayaknya ada pertanyaan ya, mungkin dari sahabat sales ini ya. Dia itu menjual produk yang kualitasnya sama dengan kompetitor, tapi nggak disebutkan produknya apa sih. Cuman harganya mereka ini lebih tinggi dari kompetitor. Nah dia nanya gimana caranya, jadi kompetitornya sudah fanatik lah, terbiasa pakai produk dari si kompetitor ini. Nah ditanya gimana cara menawarkan supaya customer mau menggunakan produk dia tanpa harus menurunkan harga. Oke, yang pertama saya mau menjelaskan dulu ya. Awalnya dulu saya juga pernah dapat produk yang kayak gitu. Jadi prinsipalnya satu, dia memecah menjadi dua bagian. Jadi distributornya ada dua, gitu kan ya. Terus produknya sebenarnya sama, cuman dibedakan kode. Kode, misalnya atau barangnya ini warna putih, ini misalkan warnanya pink misalnya, anggaplah gitu. Jadi Tapi dia sama memegang ya, merek sama, kualitas sama. sama aja kayak handphone sebenarnya Bu. Handphone kan juga sama Bu. Handphone Iya. kan misalkan kita contoh handphone Samsung, saya yakin pasti distributornya lebih dari satu tuh Bu. Misal toko A jual Samsung juga, toko B jual. Bukan, maksudnya distributornya. Kita ngomong distributor. Jadi karena beli barang, distributornya mungkin ada 2 atau 3 distributor. Dia pegang produk yang sama atau tipe yang sama atau tipenya sama, cuma dibedakan diselisih dengan kode tertentu. Yang mana harganya pasti berbeda. Nah pertanyaan menarik. Nah setelah itu barangnya pun bisa saja, saya ambil contoh lagi yang paling sederhana gini Bu. Produk iPhone deh, kita ngomong iPhone Bu. iPhone, ketika produk iPhone masuk ke Indonesia, kan iPhone kan ada yang distributor resmi, ada yang bukan. Iya. Berarti barangnya black market. Harganya juga beda loh Bu. Bedanya jauh loh. Lebih murah black market ya. Pasti lebih murah black market. Nah pertanyaannya gimana cara ngejual barang dengan perbedaan itu? Jawabannya sederhana. Kalau kita ngomongin tadi jualan kemana? User atau ke dealer? Sepertinya user nih. Ke user apa dealer? Ya coba dua-duanya aja kali. Oke ya. Kalau jualannya ke dealer, jawabannya sederhana. Pasti produk yang lebih mahal ada keunggulannya. By company, bukan by product. Saya ulangi lagi. Produknya sama, tapi ada keunggulan by company, bukan by product. Nah jadi artinya, saya ambil contoh gini Bu. Contoh-contoh sederhana. Anggaplah ada kopi. Kopi ya. Kopinya sama-sama kopi ya Bu. Saya beli di Kopi Kenangan. Saya beli di Kopi Kufore. Saya beli kopi di Starbucks. Sama-sama kopi, sama-sama biji, sama-sama susunya. Mereknya pun kalau perlu sama. Kenapa Starbucks lebih mahal? Yuk kenapa? Sudah ada namanya. Berarti produk kopi itu ada brand yang nempelnya Starbucks. Berarti ada harga brand dong. Nah begitu juga produk.
produk itu sama, tapi ada tempelan distributornya siapa. Berarti misalnya Starbucks dengan kopi tubruk misalnya itu ya. Ya mungkin tuh kejauhan lah Bu ya. Atau kayak sama kita ngomong sama Forela atau sama kopi apa. Jadi maksud saya ada brandnya, ada logonya. Saya ambil contoh lagi Bu. Contoh misalnya Bakso Bujangan sama bakso abang-abang. Itu sama juga bakso. Atau gini Bu, kita saya ambil contoh nih ya. Contoh. Produknya misalkan kedelai. Kedelai ngambilnya di Amerika. Produknya masuk dari Amerika. Kemudian dijual oleh perusahaan yang beda. Kenapa harganya beda? Ya, produknya komoditi. Ngambilnya aja. Enggak. Oh, enggak. Anggaplah ngambilnya di satu tempat. Kita ulangi lagi Bu ya. Ngambil di tempat A. Negara A. Barangnya masuk ke Indonesia. Yang ngambil distributornya ada distributor B, ada distributor C. Otomatis harganya beda dong. Yang B bisa jadi lebih mahal, yang C lebih murah. Kenapa? Satu, karena karyawan yang B lebih banyak. C karyawannya lebih dikit. B ada di seluruh Indonesia. C enggak. Berarti pertanyaannya, apa yang membedakan produknya? Sama-sama kedelai. Costnya satu yang lebih tinggi, jadi dia. Nah, tapi kan customer nggak mau peduli. Iya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa orang mau beli? Bener dong? Kenapa orang harus beli A? Saya jawab, karena ada value yang ditaruh perusahaan ke produk itu. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena saya pernah memegang sebuah produk yang harganya 10% lebih mahal pada kompetitor. Bahkan bisa lebih. Nah, jadi artinya memang brandnya sama, tapi ada value perusahaannya yang ditempel Bu. Sampai sini oke? Dapat ya? Value ada perusahaan. Ada brandnya juga ya? Brandnya si distributor. Jadi misal saya ambil contoh iPhone ya, distributornya Era sama distributornya satu lagi punyanya grup MAP, saya lupa namanya apa gitu ya. Apa? Jangan nyebut. Saya lupa satu ya apa ya. Pokoknya punya MAP, ada grupnya MAP. Dia punya satu lagi distributor, harganya juga beda loh Bu. Sama-sama iPhone, sama-sama tipenya. Kenapa bisa beda? Nah itu balik lagi Bu. Mungkin dia punya value apa yang disematkan ke produknya. Disematkan tuh ditempel ke produknya atau istilahnya embed pada produknya. Itu yang membuat harganya berbeda. Customer kan bingung dong, gue mau beli yang mana? Customer biasanya ketika membeli, dia akan menganalisa mana value yang masuk akal dari sebuah produk. Sampai sini oke? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa dia berani keluar jual harga mahal? Bisa jadi si perusahaan ini confident dengan harga lebih mahal produknya laku. Yang artinya produk ini sudah disematkan sesuatu tapi kita terlalu fokus sama harga. Saya ambil contoh. Waktu saya dulu bekerja di satu perusahaan saya sudah berdiri puluhan tahun Bu. Ada perusahaan yang baru berdiri 1 tahun. Harganya lebih murah. Wah, salesnya bingung. Mana mungkin gue bisa jual? Semua pedagang akan ngomong gitu. Lu mahal lu Rif. Murahan si Ono. Padahal distributornya baru 1 tahun. Kita udah puluhan tahun. Dibandingkan. Saya jawab, perusahaan kita satu pakai pajak. Dia enggak. Berarti ada selisih apa? 10%. Berarti ada apa? Pajak masukan, pajak keluaran. Kalau buat laporan pajak, lu pakai pajak mana? Lu mau beli sama yang di sono? Lah, kalau lu beli sama yang sono, lu rugi nggak? Nggak ada pajak. Iya nggak dong, lebih untung. Pertanyaan gue, lu laporan pajak nggak? Iya, laporan pajak. Nah, karena lu laporan pajak, lu pakai pajak inilah. Pajak masuk, pajak keluaran. Baru mereka lihat, oh iya ya. Yang kedua, kita ada loyalty program. Yang sana ada loyalty program nggak? Oh ada, tapi loyalty program kayak gitu. Oke, ketiga, lu kalah Rif. Kenapa? Yang sono ngasih utang. Nanti tagihnya kapan? Tagihnya nanti kalau dia ingat. Kan gila nih kan. Kalau lu suruh bayar cash. Tapi kita confident. Kita bilang, servis kita kan cepet. Lu rusak gue langsung ganti. Betul nggak? Nah akibatnya apa? Customer percaya sama salesnya karena dia confident dulu. Kalau sales yang gak confident sama produknya mau jual apapun juga percuma. Pertanyaan menarik. Mama produk yang ini apakah bakal laku di market? Laku, tapi tidak sebanyak perusahaan ini. Ketika customer mau beli, dia nanya distributornya siapa.
Ketika dia ngeliat distributor, dia bilang, ini yang satu ini distributor resmi apa enggak? Nah, jadi curiga. Akhirnya customer jadi nge. Kenapa? Karena produk kita brandnya sudah meng-Indonesia, jadi orang tahu. Jadi itu ongkos brand yang tadi saya bilang, Bu. Yang akhirnya produknya laku. Sampai sekarang kalau ditanya, produknya laku nggak? Laku, karena kita sudah mengatur seperti itu. Gitu, Bu. Masuk akal? Ya. Jadi jangan kita bilang bahwa oh harga yang sono lebih murah. Coba tar dulu, coba kamu pisahkan mana kelebihannya. Saya ambil contoh tadi di sono ngutang, ini cash. Yang di sono nggak ada pakai pajak, ini pakai pajak. Ya kan gitu kan? Ya dong. Apa kelebihan kita? Kalau sales yang punya confident mau sampai kapanpun jualan nggak bakal laku. Sampai sini oke? Ya. Jadi balik lagi kayak gitu ya. Kalau saya sih cuma bilang sama aja kayak Starbucks, saya cuma bilang gitu aja deh. Paling gampang Starbucks lah. Kenapa orang mau beli di Starbucks? Kenapa Starbucks laku? Kenapa orang yang nggak ngomong, kita kalah, harga kita mahal, kita banting harga. Tar dulu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Pertanyaan menarik buat saya. Mau sehebat apapun yang lain ketika berkompetisi dengan Starbucks setengah mati. Karena udah ada brand. Karena sudah ada brand. Karena bahkan sampai musiknya pun diatur. Musiknya aja diatur, Bu. Musik minum kopi. Bayangin cuma minum kopi aja ada musiknya. Musiknya tuh nggak musik sembarangan, Bu. Mereka tuh bayar copyright loh. Dan mereka musiknya harus musik tertentu. Tidak boleh musik sembarangan. Bahkan ruangannya pun cara pelayanannya harus spesifik banget. Kalau nggak spesifik, Starbucks nggak melakukan. Berarti makanya balik lagi ada ongkos brand. Harga mahal tuh belum tentu ini ya, tidak bisa dijual. Betul. Jadi makanya balik lagi apa kelebihan produk kita apa? Biasanya semua sales begitu sih, Bu. Cari tahu dulu berarti ya. Karena sales bilang gini ya. Saya berani taruhan, Bu ya. Kalau dia jualan di produk yang harganya lebih murah, dia tetap nggak bisa jualan. Nanti dia bilang, kenapa produk gua kalah ya? Harganya lebih murah pada kompetitor, tapi gua nggak bisa jual. Padahal mereknya sama. Ayo mau jawab apa? Oh perusahaan sono lebih gede. Ayo taruhan lagi sama saya. Produk lu produk Cina dah. Lebih murah lagi kan? Pasti ntar bilang alasan nggak bisa jual lawan orang produk Eropa. Begitu lu dapet produk Eropa, pasti lu ngomong ngatakan bahwa lu nggak bisa jualan karena produk Cina lebih murah. Mau produk apapun Anda pegang tetap sama. Itu masalah attitude, Bu, sikap kita. Attitude dan mindset ya. Mindsetnya. Oke. Wah banyak banget nih ya sahabat sales ya. Jadi tahu nih ternyata bukan berarti kalau produk Anda itu sama bagusnya dengan kompetitor dan lebih mahal tidak bisa dijual gitu ya. Jadi cari dulu value dari produknya gitu ya Coach ya? Bukan, value dari distributornya mungkin. Karena kan tadi disebutnya produknya sama. Jadi saya yakin ini pasti distributor, problem distributor. Berarti value perusahaan dia ya, tempat perusahaannya, si sales kerja kan? Bukan produknya lagi, tapi di value corporate-nya yang di-embed ke produk, disematkan kepada produk. Oke. Nah kalau sahabat sales yang mau upgrade skill tentang sellingnya kemana nih Coach? Bisa masuk ke sebentar lagi akan punya sekolah sales, namanya salesuniversity.id. Mudah-mudahan kalau nggak ada hambatan sebentar lagi kita bisa resmi dilegalisasi oleh P&K. Saya nggak tahu, lagi di dalam proses. Yang kedua juga kalau mau pelatihan kita bisa masuk ke pastiprestasi.com. Kalau mau undang kita bisa masuk ke corporaconsulting.com. Kita bisa banyak bantu perusahaan-perusahaan, bahkan kita bisa mengukur hasil pelatihan kita berdampak atau tidak terhadap penjualan dan pada ke bisnisnya mereka. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan saya Ana Melani mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.